buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential, it's all in the end. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Rizka Ayu dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu di acara ASMI About Your Talent DNA. Nah, ASMI About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi ya, untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan di kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, sebenarnya About Your Talent DNA ini juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai berakhir karena kita akan memberikan giveaway satu free live tools talent DNA pada satu orang pemenang. Ya, silakan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan umumkan siapa pemenangnya. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, kita juga ada ini ya, silahkan menyimak di video-videonya di talentdna.me atau boleh di scan barcode-nya. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus karena kita akan pandu ya bagaimana caranya untuk memiliki talent DNA. Ya, Bapak Ibu, kita akan cek juga siapa yang sudah memiliki hasil talent DNA semuanya. Ini udah punya atau belum ya? Nah, silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Boleh, silakan Bapak Ibu ya mengisi pollingnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya hasil talent DNA nih, ada berapa orang ya kita lihat dan baru pertama kali hadir. Oke, boleh silakan di polling ya. Ini ada 81 orang. Di sini kita masih 12 orang ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum polling, ayo di polling untuk hasil talent DNA-nya apakah sudah dimiliki atau belum ya. Dan kita akan tutup linknya sesaat lagi. Boleh ayo segera di polling. Oke, baik Bapak Ibu, kita izin end polling ya. Kita tutup linknya. Dan Bapak Ibu izin kami informasikan kembali di akhir acara, kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan tools talent DNA. Maka dari itu, diharapkan Bapak Ibu aktif mengikuti acara ini hingga berakhir.
Nah, kita akan memberikan giveaway tersebut. Oke. Bapak Ibu yang belum polling boleh ya, kita masih di pollingnya. Silahkan. Baik, izin kita tutup pollingnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antaranya yang baru pertama kali hadir ya, kalau dari hasil polling kita di acara Aspio Bocor Talent DNA ini. Atau bahkan ini juga ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya ya. Jadi, untuk memiliki hasil talent DNA-nya nanti bisa stay tune terus di forum ini, dan di akhir kita akan pandu ya bagaimana caranya kita memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Ibu, untuk memahami lebih lanjut untuk algoritma human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai talent DNA facilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Coach Hari Kuswanto. Ya, beliau Coach Hari Kuswanto adalah seorang yang bekerja di BUMN. Beliau juga seorang aktivis di berbagai kegiatan, seorang human capital practitioner, dan tentunya beliau juga sebagai Direktur Marketing and Public Relation di Asesco. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah amanah dalam optimalkan talenta. Assalamualaikum Coach Tiko, Coach Hari, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mbak Rizka gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah siap. Sudah siap ya untuk sharing kita pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Coach Hari. Ya, untuk 10 top talentnya dari Coach Hari adalah yang pertama accountable, artikulatif, autoritatif, collaborator, convincing, decisive, developer, energizer, fixer, dan forgiving. Dan bottom 5 talentnya dari Coach Hari adalah flexible, directive, courageous, genuine, dan kompetitif. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent dari spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak ya Bapak Ibu, sekiranya talentanya pun bisa jadi tergambar nih pada bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Ya, bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara hingga akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa live tools free talent DNA kepada satu orang pemenang.
Nah, sekali lagi untuk memahami lebih lanjut untuk talent DNA, silakan mengunjungi www.talentdna.me atau scan barcode berikut ya, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya, bisa stay tune terus ya, karena di akhir kita akan pandu nih bagaimana caranya memiliki talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Tiko, Coach Hari. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Alhamdulillah ya. Luar biasa pagi hari ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu, talented people semua di sini ya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu semangat ya pagi hari ini. Pagi! Pagi, pagi, pagi. Wah, luar biasa semangatnya ya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah ya, segala keagungan hanya miliknya. Dan mudah-mudahan yang tadi baru kali pertama ini bergabung, bahkan yang belum memiliki result dari talent DNA, it's okay ya. Jadi tadi ada penjelasan dari Dr. Ari, mudah-mudahan memberikan sebuah gambaran dan kita akan bersama-sama di sini untuk bisa memahami tentang betapa pentingnya kita memahami tentang talent DNA dan kemudian seperti apa dia berlakunya dalam perilaku keseharian ya, dan manfaat-manfaat yang didapatkan melalui bintang tamu yang dihadirkan ya. Dan hari ini berbahagia sekali kita bisa ketemu nih ya, bisa kedatangan seorang bintang tamu yaitu Coach Hari Kuswanto. Apa kabar Coach Hari? Alhamdulillah sehat. Sehat, Coach. Alhamdulillah. Udah sarapan belum Coach Hari pagi-pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik Coach Hari, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Tapi saya Ya. mohon izin juga nih menyampaikan karena beberapa juga ada yang baru hadir hari ini begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu talented people semua di sini, saya lihatkan kembali ini adalah hasil daripada talent DNA-nya Coach Hari, baik top talent maupun bottom five ya. Nah, yang sudah sama-sama memiliki resultnya, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin ada yang sama dari top talentnya Coach Hari, coba tulis di kolom chat ya, atau di komen bagi yang ada di Facebook gitu ya. Nah, apa yang sama tuh ya? Nah, ada kesamaan apa dengan top talentnya Coach Hari? Nah, bagi yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya ya, oh itu ya ada 10, kok ada yang bottom 5? Jadi ada berapa? Tadi Dr. Ari sudah menjelaskan ada 45. Ya, ada 45. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok beda-beda ya warnanya gitu ya. Nah, apa sih maksudnya perbedaan warna ini? Izinkan kami menyampaikan kembali video dari Dr. Ari untuk menjelaskan tentang perbedaan masing-masing warna ini apa sih gitu ya maksudnya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi talented people yang baru bergabung di pagi hari ini, DNA itu bukan dari darah, rambut begitu ya. DNA ternyata adalah akronim dari drive, network, dan juga action yang tergambar dalam 45 talenta yang kita miliki. Tadi berbeda-beda warnanya itu maksudnya gitu ya. Dan sebelum kita ngobrol nih Coach Hari, saya ingin tunjukkan lagi hasilnya, tapi yang berbeda di sini sudah ada deskripsinya ya, sudah ada gambarannya. Nah, Coach Hari boleh tidak nih ya, dibacakan terlebih dahulu nih ya, sebagai yang memiliki talentnya ya, talent hasil ini adalah miliknya Coach Hari. Boleh nggak kita dengarkan dulu ya, tolong dibaca nih Coach Hari tentang deskripsinya. Nah, silakan nih Coach Hari. Oke, makasih Coach Tiko. Untuk yang top 10-nya mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, serta selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Mampu juga mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan, mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri,
dan mengambil keputusan serta mengembangkan potensi orang lain. Hal lain juga menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta memaafkan dan melupakan kesalahan yang tulus. Ini saya banget sih. Jadi talentnya benar-benar bisa menggambarkan ya siapa diri saya, posisi saat ini. Jadi Wow, benar-benar ini yang saya hadapi saat ini. Sedangkan wow. yang perlu diperhatikan bukan seseorang yang secara alami beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Selain itu juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Di sini 2 poin sih yang saya titik beratkan. Saya kebetulan memang bukan tipikal orang yang ekspresif. Saya polos banget apa adanya, dan di sini ada juga hubungan mendalam saya tertentu, tidak semua orang. Itu aja, Coach. Oke, baik. Misalnya benar-benar menggambarkan sih. Baik. Nah, kita akan lebih paham nih, talented people ya, tentang penjelasan ini dengan obrolan kita di pagi hari ini ya. Jadi terima kasih sebelumnya nih Coach Hari sudah berkenan menjadi bintang tamu di pagi hari ini ya. Nah, kita berkenalan dulu, mungkin Coach Hari sudah dikenalkan tadi ya. Kita pengen dengar dulu sambil menyapa yang lain nih Coach Hari. Boleh jelaskan dulu ya, ceritakan ke kita nih apa sih hari ini yang sedang dijalani ya, profesi yang ditekuni atau juga aktivitas-aktivitas yang sedang dijalani oleh Coach Hari hari ini. Nah, kita boleh dengar. Silakan Coach Hari. Ya, makasih Coach. Jadi kalau saat ini saya merupakan karyawan aktif di BUMN, yang dimana saya saat ini megang di fungsi human capital, menangani rekrutmen dan training, yang dimana di situ menuntut saya harus bisa bekerja dengan ritme dari sisi waktu ya, berkejaran dengan waktu. Di sisi lain targetnya juga cukup banyak, dan bagi saya untuk bekerja di bawah tekanan itu fine-fine aja sih. Jadi selama saya dikasih otorisasi, selama saya dikasih amanah, insya Allah saya bisa menjalankan. Kemudian di sisi lain, di company juga, di perusahaan juga, saya terlibat di berbagai komunitas. Dan di komunitas itu juga saya sebagai ketua, sebagai penanggung jawab. Ketika saya diberikan amanah, insya Allah saya bisa memberikan yang terbaik. Akan tetapi ketika saya tidak diberikan amanah, bukannya saya tidak mampu menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi di komunitas tersebut, tapi saya lebih banyak diem aja kalau atau memberikan masukan, hanya sekedar memberi masukan saja. Nah, sedangkan kalau di luar perusahaan, kebetulan saya juga punya banyak komunitas, ada komunitas online maupun komunitas offline. Kalau di komunitas online kayak di One Day One Use, itu saya sebagai wakil kepala divisi pengembangan sumber daya manusia. Kalau di komunitas tahajud itu saya sebagai Dewan Syuro di sana. Kemudian kalau komunitas offline lainnya, salah satunya di Asesco juga sebagai Direktur Marketing Public Relation. Kemudian masih banyak sih komunitasnya, komunitas alumni itu saya ketua dari SD, SMP, SMA. Bahkan di salah satu lembaga coaching juga saya ketua angkatan di sana. Jadi aktivitasnya sangat sangat amat banyak. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara komunitas di luar pekerjaan ya, baik ya komunitas tadi dalam apa di corporate ya, di perusahaan di saat ini diamanahkan di human capital gitu ya, dan sebelumnya juga apa namanya kait dengan sistem yang mengharuskan tadi ya dengan sistem, kemudian dengan jadwal yang padat dan lain sebagainya, target-target gitu ya yang senantiasa berubah. Kemudian di pekerjaan pun ada banyak komunitas diikuti, bahkan diberikan amanah di sana. Kemudian juga di luar pekerjaan pun banyak ya. Jadi kalau boleh kira-kira ada berapa komunitas yang sekarang sedang di apa bergabung di sana Coach Hari? Kira-kira ya. Kalau Mungkin kira-kira kayaknya tadi banyak puluhan banget sih, ya. Puluhan ya. puluhan, iya puluhan komunitas. Wah, puluhan. Dan semuanya pegang peranan. Dan ada peran ya di Iya. masing-masing komunitas itu. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa nih hot buttonnya Coach Hari ya? Apa sih sesuatu yang Coach Hari seneng banget gitu ya? Di luar pekerjaan, mungkin ya, di luar pekerjaan, apa sih yang Coach Hari senangi yang kalau ngomongin tentang itu kayaknya nonstop lah, kira-kira begitu. Apa tuh Coach Hari? Kalau yang saya senangi
dikasih pekerjaan, Dikasih kerja. mendapatkan amanah. Jadi kemarin contoh kasusnya ketika saya ngajukan cuti 2 hari, Hmm. eh, pada saat pada saat cuti itu saya mencoba menjauh dari laptop. Ternyata Hmm. nggak bisa. Jadi malah kepikiran ininya. Jadi tanpa pekerjaan itu malah saya yang sakit. Jadi Sabtu Hmm. Minggu, karena kemarin itu saya fokus di hari Sabtu itu fokus ke S2, jadi ada tuh rutinitas. Hmm. Hmm. Tapi setelah S2-nya selesai, saya bingung ini mau ngapain lagi tiap hari Sabtu. Sayang gitu loh. Jadi Hmm. waktu yang kelewat begitu saja tanpa produktif itu sayang banget. Karena Oke. hidup kita cuma sekali, sayang kalau tidak dioptimalkan minimal buat diri kita, keluarga kita, Ya. atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih, Coach. Oke. Oke. Good. Jadi eh, malah sakit ya kalau nggak ngapa-ngapain Malah ya. sakit kalau nggak ngapa-ngapain. Ini menarik ya Bapak Ibu, Tante People semua ya. Saya tanyakan tadi hot buttonnya apa nih di luar pekerjaan. Ternyata di luar pekerjaan pun ya lebih senang bekerja gitu maksudnya ya. Iya, betul. Oke, kita sambil langsung melihat nih Bapak Ibu, para talented people semua di sini ya, dengan apa yang dimiliki oleh Coach Hari sebagai top talentnya di sana. Ya, jadi Coach Hari menyampaikan tadi dalam pekerjaannya saja, gitu ya. Tadi ada beberapa yang diberikan amanahnya ya saat ini di human capital, tapi di sebelum-sebelumnya tadi apa Coach dengan beberapa ini ya tentang sistem ya. Iya, Nah, itu apa yang dilakukan? iya. Maksudnya dalam sistem tadi. Nah, jadi kebetulan kalau di entitas sendiri, di company sendiri, Hmm. saya kebetulan ditempatkan di beberapa tempat itu yang sistemnya masih agak berantakan ya. Hmm. Apa saya masuk, saya coba merapikan, saya coba meramu sistem itu lebih ke simplifikasi. Hmm. Pada saat saya sistemnya itu sudah jalan, sudah bagus, biasanya nggak lama lagi sih, saya gerak lagi ke amanah yang Hmm. lain. Oke, nah lihat Bapak Ibu ya, menarik ya. Jadi ditempatkan pada yang sistemnya belum begitu baik ya, kemudian dirapihkan, disimplifikasi, begitu ya. Dan kemudian kalau sudah selesai akan beralih kepada yang lainnya. Mari kita lihat Iya, sekarang pada talentnya Coach Hari ya. Wah, mari kita talent people semua di sini ya. Coach Hari di sini memiliki yang namanya accountable, gitu ya. Accountable, saya mau gabungkan di sini ya. Ada sebuah dinamika yang menarik di sini. Accountable, artikulatif, dan juga Coach Hari memiliki yang namanya fixer tadi ya. Artinya kalau ada hal yang belum baik, ya Coach Hari terdorong untuk memperbaikinya, ya, memperbaikinya. Dan dorongan memperbaiki ini adalah bentuk sebagai satu tanggung jawab tadi ya, Coach Hari menyampaikan kalau sudah diberikan amanah untuk memperbaiki, ya pasti dituntaskan ya. Dan menuntaskannya sistem tadi Bapak Ibu, Coach Hari mencoba untuk ini mudah gitu ya, mudah untuk difahami atau disimplifikasi. Nah, Coach Hari di sini memiliki yang namanya artikulatif. Jadi bayangkan ya, accountable, fixer dan juga artikulatif. Ini kita lihat betul itu bekerja pada diri seorang Coach Hari gitu ya. Dan tadi Coach Hari juga menyampaikan dalam pekerjaannya tadi atau di luar pekerjaan bahkan hot buttonnya mikirin kerjaan ya. Cuti nggak bisa jauh dari laptop. Pengennya cuti tapi kok apa namanya tetap aja laptop lagi ya. Lalu kemudian juga eh, selama ini ada aktivitas rutin ya. Tadi sedang melanjutkan studinya, tapi ketika sudah selesai lanjut lagi nyari-nyari yang lainnya. Nah, jadi kita lihat dan ternyata banyak sekali ya yang digeluti oleh Coach Hari komunitasnya baik online maupun offline. Jadi Bapak Ibu bisa lihat termasuk ya di sini sudah ada yang memberikan sebuah feedback juga ini ya dari presidennya langsung ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini baru bergabung atau belum paham apa sih ASESCO itu, ASESCO tadi saya sebutkan ya, jadi Asosiasi ISQ 3.0 Coach. Jadi Coach Hari bukan pegawai ISQ bukan ya, tetapi Coach Hari adalah tadi karyawannya BUMN, seorang profesional, tapi juga seorang ISQ 3.0 Coach karena profesi coach ini sudah menjadi sebuah profesi hari ini dan kita ada pelatihannya juga dan ada wadahnya namanya Asesco. Jadi ambil silakan Bapak Ibu kalau nanti tertarik ingin jadi seorang coach juga silakan gabung ya di ISQ 3.0 Coach dan gabung di Asesco. Nah, di sini Coach Hari sebagai Direktur Marketing dan Public Relations dari Asesco ya. Oke, Coach Hari, saya boleh lanjutkan ya. Sepanjang Coach Hari tadi berkarir ya, banyak sekali ternyata apa sih mungkin hal-hal yang menjadi prestasi ya atau pencapaian-pencapaian yang begitu dibanggakan gitu oleh Coach Hari. Kita boleh dengarkan sharing.
Ya, terima kasih Coach. Kalau prestasi sendiri, alhamdulillah udah sampai tingkat internasional ya. Hmm. Sampai bolak-balik luar negeri mewakili Indonesia dari sisi lomba inovasi. Tapi bagi saya itu duniawi, itu cuma sementara saja. Hmm. Yang saya rasakan ketika saya mendapatkan ilmu coaching, saya bisa membuat orang tersenyum, saya bisa membuat orang menemukan aha momennya dalam dirinya. Itulah prestasi yang terbesar buat saya. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapatkan melalui ESG 3.0 Coach, yang dimana di situ salah satunya adalah inner, yang awalnya orang ruwet nih dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan sesi coaching, mereka mendapatkan aha moment, mereka mendapatkan apa yang harus dia lakukan. Mereka ngomong, coach, saya sudah bisa keluar nih, saya sudah bisa memecahkan masalahnya saya. Itu prestasi yang terbesar menurut saya. Seperti itu, coach Siko. Wah, menarik ya. Jadi ada pencapaian dalam kinerja, gitu ya. Tadi secara internasional gitu ya, tapi yang lebih kemudian dianggap sebagai sebuah pencapaian adalah di saat Coach Hari bisa membuat orang lain tersenyum, gitu ya, membuat orang lain keluar dari masalahnya, membuat orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang Coach Hari berikan, gitu ya. Oke. Kalau tadi secara pekerjaan, Coach Hari secara internasional boleh kita dapatkan gambaran seperti apa itu dan apa yang mendorong Coach Hari waktu itu pada akhirnya mencapai itu. Ya. Jadi kalau pencapaian internasional, kebetulan saya sering ikut lomba. Jadi Oke. 2009 tuh awalnya iseng tuh apa yang saya lakukan di kantor dan ternyata saya ikut kompetisi. Hmm. Pada saat melakukan ikut kompetisi ternyata juara. Tahu-taunya ketagihan tuh. Karena ternyata impact dari lomba-lomba yang saya ikuti itu impactnya sampai internasional. Jadi Hmm. salah satu yang bisa kita lakukan kalau pengen keluar negeri gratis tiap tiap tahun ikut lomba. Dan bahkan saya sampai mendapatkan reward itu keluar negeri udah tiap tahun, dapat umroh, terus dapat fasilitas semuanya kecuali dalaman aja ya. Semua dikasih, termasuk laptop, semua semua hadiah itu udah pernah tak rasakan. Jadi saya sudah pernah merasakan semua hadiah, prestasinya udah sampai internasional. Saya simplifikasi proses. Itu Kebetulan ya, rahasianya itu ya, ya, simplifikasi proses. ya. Jadi di situ kuncinya adalah komitmen kita dengan meluangkan waktu bukan menunggu waktu luang. Dan saya Hmm. tidak senang hal-hal yang tidak praktis. Jadi ketika saya dikasih satu pekerjaan, yang pertama kali saya lakukan, bagaimana pekerjaan ini simpel. Bagaimana ketika orang lain setelah saya melakukan pekerjaan ini, itu tidak seruit apa yang saya kerjakan. Hmm. Jadi saya ikut lomba ini itu, lomba inovasi, sampai tingkat internasional, sampai mendapat apresiasi dari beberapa negara. Yang saya lakukan, simplifikasi proses. Seperti Oke. itu, Pak. Oke, jadi menarik ya. Dua kunci ya, saya boleh tangkap nih. Koreksi kalau saya salah ya, Coach Hari ya. Yang pertama adalah ternyata rahasianya dalam ikut lomba-lomba tadi, Coach Hari melakukan namanya simplifikasi gitu ya. Jadi gimana caranya setelah ini orang lebih mudah untuk menggunakannya. Dan yang kedua tadi komitmen. Ternyata ya, saya boleh garis bawahi ya, Coach Hari memiliki yang namanya komitmen, bukan eh, menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu Waktu. untuk melakukan Iya, sesuatu ini benar-benar dengan yang terbaik, gitu ya. Dan itu yang ternyata membuat Coach Hari jadi juara begitu. betul, betul sekali, Coach. Bahkan saya Bukan untuk mengalahkan yang lain, bukan untuk lebih baik dari yang lain, bukan begitu. Jadi kalau saya pribadi ketika ikut kompetisi bukan untuk mengalahkan yang lain, tapi Hmm. saya cuma menyampaikan bahwa ini loh yang saya lakukan. Hmm. Dan belakangan ini saya sudah mulai menarik diri. Saya sudah mulai menarik diri bahwa apa yang saya lakukan ini bukan saya lagi deh yang ada di depan. Saya akan Hmm. support orang-orang, saya akan kembangkan orang-orang. Ayo, Hmm. kita bareng-bareng, kita bareng-bareng untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Karena kalau saya terus-terusan ya kapan regenerasinya? Iya, Seperti betul. itu sih, Coach. Oke, menarik ya, luar biasa. Wah, terima kasih sudah hadir bersama kita dengan Dr. Ari ya. Terima kasih Pak Ari senantiasa membersamai pembelajaran kita ya. Terima kasih di atas tools yang luar biasa. Betul sekali kita belajar di Coach Hari hari ini ya. Eh, Kalau Coach Wi bisa sampaikan tadi secara langsung ini, lihat tadi Bapak Ibu talented people semua di sini. Coach Hari tadi prestasinya juga adalah banyak kejuaraan-kejuaraan inovasi yang Coach Hari raih gitu ya, bahkan sampai ke internasional. Dan tadi kuncinya dua, simplifikasi ya, membuat lebih sederhana, orang lain lebih mudah untuk menggunakannya kembali. Kemudian yang kedua adalah komitmen
ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu simplifikasi. Yang pertama adalah fixer gitu ya. Bagaimana eh, bisa melakukan sesuatu, ada sesuatu yang kayaknya rumit banget gitu ya. Kemudian disimplifikasi, lebih mudah, ini lebih baik ya diperbaiki, dan kemudian untuk mudah digunakan yang lain atau lebih mudah dipahami oleh yang lain. Jadi ada juga di sini bahkan di posisi yang kedua, urutan kedua, yaitu artikulatif ya, dimiliki oleh juga Coach Hari, lebih mudah memberikan, menyampaikan sesuatu, menjelaskan kepada yang lain, dan dengan cara simplifikasi lebih mudah fixernya. Jadi kita lihat kombinasi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang menarik lagi tadi ya, mungkin kalau Bapak Ibu talented people semua lihat di sini, Coach Hari ini juara terus loh. Ya, juara terus. Tapi kita lihat di bottom 5-nya itu ada kompetitif. Wah, mungkin kita beranggapan gini ya, orang yang kompetitifnya di paling bawah, nggak mungkin dia bisa berkompetisi kayaknya, nggak mungkin bisa berlomba, nggak mungkin juara. Ternyata tidak ya. Kenapa? Karena tadi Coach Hari menyampaikan eh, ternyata yang menjadi dorongannya itu adalah komitmen gitu ya. Satu komitmen, lalu kemudian ternyata eh, ketika sudah diberikan sebuah amanah untuk bisa ikut dalam perlombaan itu, ini nggak disia-siakan. Saya kira mungkin seperti itu ya. Karena yang digunakan adalah accountable-nya. Nah, dan hari ini ya ada yang direm sedikit oleh Coach Hari, kayaknya sudah nggak lagi karena untuk regenerasi gitu ya. Jadi kepengen juga yang lainnya untuk bisa meneruskan melakukan hal yang sama, mencapai lebih baik lagi, karena Coach Hari di situ di salah satunya juga ada yang namanya developer. Nah, jadi kita luar biasa nih Bapak Ibu talented people ya, kita melihat betul seperti apa lagi-lagi ketika talent ini gitu ya, talent ini benar-benar bekerja ya. Nah, oke. Nah, ini saya sambil bacakan ya. Coach Hari juga eh, contohnya ya, menyiapkan tools untuk talent dan buat para reps. Wah, ini karena dorongannya tadi ya, fixer nih untuk membuat lebih simple ya Coach Hari ya. Dan juga yang lain juga supaya bisa nih, ada developernya juga. Wah, dan juga beberapa catatan lain ya. Oke. Baik ya, kita teruskan nih. Coach Hari berarti gitu ya. Apa sih tugas-tugas yang Coach Hari ini enjoy banget melakukannya gitu ya. Tugas-tugas itu yang saya enjoy, setiap saya diberikan amanah, saya akan all out. Hmm. Jadi saya selalu konfirmasi dulu ke diri saya sebelum menerima amanah itu. Ketika saya melihat, oh amanah ini insya Allah saya bisa berkontribusi, saya akan terima. Tapi ketika saya tidak berkontribusi, saya akan menolak. Contoh ada salah satu komunitas yang sesaat lagi akan pemilihan ketua umum. Hmm. Saya sampaikan saat ini load kerjaan saya seperti ini, load komunitas seperti ini. Mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa. Tapi saya siap support untuk itu. Tapi ketika saya sudah menerima, oke, saya terima amanah itu, saya akan all out. Apapun yang di challenge ke saya, apapun yang diberikan ke saya akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau dengan kata lain, pantang untuk ditantang. Kalau saya ditantang, saya dikasih satu, saya bisa memberikan lebih dari itu. Wah. Itu sih, Coach. Oke, pantang untuk ditantang ya. Kalau udah dapat tantangan, nah accountable-nya muncul ya. Oh, saya bisa loh. Dan ketika sudah diberikan, ya itu langsung dilaksanakan ya, nggak main-main dengan itu. Tapi di awal tadi ternyata mengukur diri ya. Jadi ternyata yang enjoy dilakukan oleh Coach Hari kayaknya semua ya, pekerjaan semua kayaknya Semua. enjoy ya. Yang bisa Apa? atau Coach Hari mengukurnya itu bisa dilakukan atau bisa berkontribusi untuk itu. Ketika rasanya saya tidak bisa, maka Coach Hari mengukur itu lagi-lagi accountable-nya, kemudian langsung menyampaikan ya. Nah, di sini juga ada decisive gitu ya, nggak bisa gitu. Saya nggak bisa untuk mengambil peran ini, nggak bisa mengambil tanggung jawab ini. Begitu ya Coach Hari ya. Wah. Kalau yang ini kan kayaknya kerasanya Coach Hari kan orang yang kayaknya nggak ada kerjaan itu eh, ini ya apa namanya malah sakit gitu ya. Nah sekarang kerjaannya malah sesuatu yang dilakukan tapi membuat Coach Hari malah nggak nyaman gitu, stres bahkan gitu. Kalau yang membuat saya stres itu ketika saya nggak dikasih amanah, Udah sih, saya nggak dikasih kerjaan. Saya jadi bingung, kok saya nggak dioptimalkan gitu ya? Kok saya tidak dikasih kerjaan gitu ya? Jadi terkadang di kantor juga ketika kerjaan saya udah selesai, semua target saya udah rampung, saya muter tuh apa yang bisa saya bantu. Bahkan ketika di bagiannya saya udah selesai, saya pindah bagian lagi.
ke bagian yang lain, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan. Nanya ya, Hanya lagi apa yang bisa saya kerjakan itu? karena daripada saya idle, daripada saya tidak produktif, sayangnya yang sakit. Jadi mending saya Hmm, bekerja, nyari apa yang bisa saya kerjakan. Itu sih coach. wah, ini benar-benar ya, accountable banget ya. Jadi benar-benar yang bikin stres malah ya ketika nggak dikasih kerjaan ya. Ini banyak orang yang banyak kerjaan malah stres ya. Ini kalau Coach Hari malah nyari kerjaan, kalau nggak ada malah stres gitu ya. Oke, jadi itu ternyata ya. Nah, oke, sekarang kita beralih nih kepada juga karena tadi lagi-lagi ya, Bapak Ibu talented people kita kembali melihat kalau Coach Uy bilangnya nih accountable to the bone ya. Jadi memang udah merasuk nih bener-bener udah accountable banget lah nih ya Coach Hari ya. Sampai ke tulang-tulangnya nih emang bener DNA-nya Coach Hari nih ya. Oke, kalau hal-hal tadi kan yang Coach Hari akhirnya lakukan dan banyak ya di berbagai komunitas dalam pekerjaan. Ada tidak mungkin akhirnya mendengar dari orang lain ya feedback yang didapatkan oleh Coach Hari. Yang pertama mungkin feedback yang positif dulu yang akhirnya membuat Coach Hari bisa termotivasi. Ada nggak feedback positif yang pernah didengarkan atau dapat dari orang-orang sekitar Coach Hari? Ya. Kalau feedback positif, kalau di kantor ya, kebetulan di kantor itu tiap tahun ada penilaian akhir tahun. So far selalu saya nanya ke atasan, apa yang perlu saya improve? Katanya sudah bagus, target sudah tercapai, yang lainnya soft skill dan berbagi juga udah tercapai. Jadi semua feedback yang masuk itu positif. Yang saya butuhkan adalah apa yang bisa membuat saya lebih maju lagi. Hmm, hmm, Salah satu yang, tapi ini sebelum saya berkontribusi banyak sharingnya. hmm, Salah satunya itu komunikasi sih, public speaking. Makanya tempo hari 2018 saya ikut di ISQ juga yang TOT ya. hmm, Bagaimana melatih saya untuk berbicara di depan umum. Dulunya itu kalau ngomong kayak bebek, jadi benar-benar tidak ada jeda. Terus dari sisi artikulasi juga yang perlu diimprove. Feedback, 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 feedback itulah yang membuat saya jadi, oh saya harus menjadi lebih baik ke depan. Itu hmm. sih, Coach. Baik, oke. Jadi eh, ketika bertanya kepada kayaknya semua beres deh ya. Jadi kerjaan oke, tanggung jawabnya beres semua, target tercapai gitu ya. Karena kita bisa lihat lagi di sini ya, people lagi-lagi accountable-nya tadi, bahkan juga eh, satu hal yang tadi ternyata pengen dapat sesuatu yang jadi feedback, bukan feedback negatif ya, area of improvement ya gitu ya, yang belum diketahui apa nih. Ternyata tadi ya, untuk bisa berkomunikasi dan akhirnya, oh dapatkan itu dan sebagai sebuah tanggung jawab secara pribadi, Coach Hari akhirnya mengembangkan diri dengan hal itu ya karena artikulatifnya itu ada di nomor dua ya dan ini adalah satu hal yang bisa jadi kalau kemudian tidak disadari atau tidak kita kembangkan ya maka tidak ditanami apa-apa istilahnya Dokter Ari itu ada lahan subur ada lahan tandus ya ada lahan suburnya nih artikulatif dan tadi beruntung Coach Hari ketemu nih gitu ya jadi area improvement tapi kemudian mengembangkan ditanami artikulatifnya. Oke, luar biasa. Dan kayaknya kalau saya eh, lihat di chat ini, kalau saya bicara tentang feedback, ini banyak banget yang sudah memberikan feedback-feedback ya dari orang-orang yang mengenal Coach Hari. Dan benar ya, wah, accountable, decisive, terus Coach Herdian nih, tegas, lugas, sangat mudah difahami. Nah, ini gaya komunikasinya Coach Hari, mudah difahami ya. Oke. Nah, ini ada, nanti mungkin titik pertanyaan, tapi nggak apa-apa langsung ya. Coach Hari nih, kata Coach Wi ya, kalau ada orang yang melanggar rules, gimana perasaannya dan apa yang akan dilakukan Coach Hari? Oke. Kalau orang yang melanggar melanggar rules, Hmm, kalau yang dulu itu sih hitam putih, salah-salah, hmm, tidak tidak. hmm, Tapi ketika sekarang saya udah mulai memasukkan hati. Kebetulan saya tipikal orang yang eh, melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan hati, tapi berdasarkan logika. Kalau logika. emang salah ya salah, kalau emang emang benar ya benar. Nah, ketika dia melanggar, saya melihat kalau ternyata itu masih bisa ditoleransi, saya toleransi. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa ditoleransi, mohon maaf kalau saya menyampaikan apa adanya. Nah, itu ya. Jadi benar apa adanya ya. Nah, coba kita lihat tuh Bapak Ibu, kita lihat dengan talent talent DNA-nya ya, talent people semua di sini. Nah, jadi kalau ada yang melanggar rules, ya apa adanya, hitam putih ya. Jadi Iya, dan nggak ragu-ragu untuk meluruskan itu, nggak ragu-ragu untuk menegurnya gitu ya. betul. Jadi ada accountable-nya.
Yang ketiga ada otoritatif ya, Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Jadi ya namanya salah ya sudah salah ya. Jadi nggak, kalau kata Coach tadi, nggak pakai perasaan, nggak pakai rasa, Iya, nggak pakai rasa. Oke, nah mungkin itu akan berlaku juga nih. Mungkin ada juga feedback-feedback negatif ya, dari orang-orang sekitar. Maksudnya gini, Coach Hari kok gitu sih, kok begitu sih? Ada nggak mungkin selama ini Coach Hari pernah ya, dengar dari orang-orang ya. seperti Coach Hari? Feedback yang pertama itu ini dulu ya. Jadi saya tipikal orang yang susah diajak nongkrong. Jadi Hmm. kalau diajak ngopi, diajak, ayo kita jalan ke sana kemari. Pertanyaan pertama yang sering muncul, kenapa? Buat apa kita ngopi? Impact buat saya apa? Manfaat yang saya dapatkan apa? Itu dulu. Tapi setelah saya mengetahui, oh ternyata kalau orang nongkrong ya nongkrong aja, nggak usah ditanyain gitu ya, nggak usah ditanyain kenapanya. Akhirnya saya udah mulai membuka diri. Oh ternyata kalau nongkrong, kalau kalau mau diskusi, nggak usah tanya kenapa, jalan aja dulu. Insya Allah itu akan ketemu sendiri kok ininya, Oh, jalannya. Itu sih salah satunya, Coach. Karena oh, di 2010-2015 yang saya rasakan di korporasi ya, hmm, saya secara penilaian itu bagus banget. Tapi kenapa orang-orang nggak nyaman sama saya? Setelah hmm. saya memahami talent Dena ini makin memantapkan saya. Oh ternyata saya harus bisa balance nih antara kehidupan pribadi dengan bersosialisasi kepada lingkungan dan mengontrol penggunaan logika. Itu sih, Mas. Oh. Jadi kayaknya dulu kalau jadi temannya Coach Hari mau ngajak nongkrong kayaknya nggak asik banget nih gitu Iya, ya. Mau diajak nongkrong gitu ya, ajak ngopi malah nanya ya, ngapain ngopi? Apa untungnya gitu ya. Tapi luar biasa ketika memahami ini, dan tadi menariknya ya, Coach Ari terima kasih tadi apa menyampaikan, eh, mungkin secara nilai kinerja oke gitu ya. Tapi kok ada sisi lain, kok kenapa orang nggak nyaman sama saya gitu ya. ya, Nah, ternyata awalnya tadi hitam putih ya, karena memang aturannya begini, tanggung jawabnya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, ya memang begini gitu ya, sudah aturannya seperti ini. Tapi ternyata kita paham di sini ada sisi lain gitu ya, ketika kita mencoba untuk berkomunikasi atau juga bersosialisasi dengan orang-orang sekeliling kita. Oke, mungkin menjelang pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya, Coach Hari. ya, Eh, Mungkin ada ya, tadi berawal dari feedback negatif, bisa jadi ada orang yang akhirnya salah paham sama Coach Hari. Oh, Coach Hari orangnya begini nih gitu ya. Nah, tapi ternyata itu kan karena tidak paham ya. Nah, apa mungkin yang hari ini kita gunakan kesempatan ini untuk meluruskan itu ya? Apa mungkin ada nggak Coach Hari ya, salah pahaman orang lain yang rasanya perlu diluruskan tentang diri Coach Hari? siap. Oke, makasih, Coach. Jadi terkadang itu saya kan ceplas-ceplos ya. Jadi kalau salah-salah benar-benar. Jadi Hmm. saya tidak ada kepentingan pribadi, saya tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan dia. Saya hanya pengen apa yang kurang bagus, apa yang masih perlu diimprove, ayo kita luruskan bareng-bareng. Hmm. Karena niatan saya itu apa yang kita alami saat ini, kalau kita bisa menjadi lebih bagus, ya kenapa tidak? Nah, terkadang orang salah kaprah, kok saya terus yang diserang, kok saya terus yang dikasih masukan. Saya tidak pernah ada apa kayak tidak apa ya, tidak nyaman sama dia, bukan. Saya itu cuma Hmm. pengen ini loh untuk menjadi lebih baik berdasarkan best practice ilmu pengalaman yang pernah saya alami. Kalau ternyata tidak sesuai, ayo kita diskusi. Kira-kira win-winnya seperti apa? Hmm. Kalau orang itu ternyata nggak nyaman sama saya, biasanya mereka langsung menjauh tuh. Padahal saya pengen mengembangkan dia. Saya pengen ini orang-orang punya potensi loh. Sayang kalau tidak dikembangkan. Itu sih, Coach, Hmm. yang Oh. yang pengen diluruskan ya, bahwa saya pribadi itu tidak ada niatan untuk menjatuhkan, tidak ada niatan untuk bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini loh best practice yang ada di luar sana. Oh, oke. Jadi itu ya Bapak Ibu Tante Tupel semuanya, kalau yang tidak paham gitu ya, tidak mengerti tentang talent DNA yang dimiliki oleh seseorang, mungkin kita akan melihatnya tadi contohnya ya, Coach Hari sedang memberikan feedback kepada seseorang dan terus menerus memberikan feedback itu, kayak kok kenapa saya lagi ya? Kayaknya sensi banget nih Coach Hari sama saya kali gitu ya. Merasa diserang, merasa diserang. Tapi ternyata ketika kita paham tentang talent yang dimiliki oleh Coach Hari, benarnya Coach Hari sedang mencoba untuk bagaimana eh, mengembangkan ya. Pertama adalah memberikan feedback gitu ya. Ada otoritatif di sini, tidak segan-segan untuk memberikan feedback. Kemudian juga feedback itu untuk apa? Untuk develop ya, untuk mengembangkan dia ya. Jadi Coach Hari punya sebuah dorongan untuk bisa mengembangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya.
Oke. Sekarang mungkin satu pertanyaan terakhir ya, kecuali sebelum saya serahkan lagi kepada Mbak Rizka, mungkin ada pertanyaan begitu ya, atau informasi-informasi lainnya. Eh, apa perbedaannya Coach Hari yang dirasakan ya? Sebelumnya Coach Hari belum tahu nih apa talent DNA-nya, dan sekarang sudah tahu, paham tentang talent DNA-nya, apa yang dirasakan berbeda oleh Coach Hari? Ya, terima kasih. Setelah saya mengetahui talent DNA yang saya miliki, saya jadi tahu nih apa yang perlu saya pertahankan dan apa blind spotnya. Blind spotnya ini yang harus dikontrol. Karena Hmm. ketika kita merasa benar-benar sangat kuat, akhirnya orang jadi nggak nyaman sama kita. Hmm. Jadi kita harus tahu, kita harus kenali siapa diri kita. Nah, saya pernah ada satu quote tuh coach yang pernah saya baca. Kalau ilmu itu akan bisa memberikan kita kekuatan, tapi dengan karakter itu akan memberi kita kehormatan. Oh. Jadi kalau kita bisa mengenali siapa diri kita, insya Allah itu akan impact-nya itu buat diri kita, buat lingkungan kita, itu akan jauh lebih besar. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini, kita harus mengenali siapa diri kita. Semakin kita mengenali diri kita, semakin kita bisa mengontrol diri kita. Analogi lain seperti ini. Ketika kita belajar motor tuh atau naik motor, mengendarai motor, kita harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Kalau kita tidak tahu kapan ngegas ngerem, akhirnya nabrak sana sini. Sama juga dengan diri ini. Kalau kita nggak tahu siapa diri saya, akhirnya nabrak sana sini. Sama halnya yang 2010-2015 itu ya, saya merasa baik-baik saja, tapi kok ternyata lingkungan nggak nyaman. Di 2020 saya hijrah, saya berbenah, oke, semua saya harus kontrol. Semua saya harus kendalikan, saya harus kenali siapa diri saya. Dengan talent DNA ini sangat amat luar biasa. Terima kasih buat Pak Ari dan tim dari ISQ yang menciptakan ini, itu keren banget, luar biasa. Thank you, Coach. Wah, terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah self-aware gitu ya. Jadi paham tentang diri kita, dan akhirnya kita bisa manage gitu ya, mana yang jadi blind spot kita, istilahnya tadi, mana yang perlu kita gas gitu ya, mana yang kemudian perlu kita rem dulu gitu ya, dan akhirnya kita bisa menjalannya dengan luar biasa gitu ya, kehidupan kita. Oke, kita akan jawab dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan dan nanti kita akan simpulkan gitu ya. Sebelum kita simpulkan, mungkin Mbak Ayu ada pertanyaan yang perlu kita jawab begitu ya. Ya, Coach. Di sini ada pertanyaan dari Kak Noval Amir Zakwan. Mm-mm. Beda developer dan optimizer apa, Coach? Oke, baik. Jadi kalau sini sudah ada jawabannya nih, kata ya. Jadi betul ya, Bapak Ibu, Tante People semua di sini, dan developer lebih berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya ya, untuk mengembangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Jadi artinya kalau tadi rasanya bukan hanya ingin berkembang sendiri saja, tapi juga ingin mengembangkan orang lain, gitu ya, mengembangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, mengembangkan potensi orang lain sehingga mereka bisa meraih pencapaian yang lebih baik. Jadi kata kuncinya mengembangkan potensi orang lain, gitu ya. Lalu bagaimana dengan optimizer? Ya, optimizer adalah dorongan untuk mengoptimalkan lingkungannya agar bisa mendapatkan manfaat dan hasil terbaik. Jadi lebih luas ya. Jadi bukan hanya people, bukan hanya orang lain, seorang, tapi juga hal-hal lainnya. Ada sesuatu yang bisa ditingkatkan lebih baik lagi, bukan hanya sekedar dari sisi people, gitu ya. Mungkin ya sama ya sebenarnya dengan apa yang dijawab oleh Coach Desi juga di sini. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata eh, agak mirip, tapi inilah keunikannya ya, Bapak Ibu, inilah menariknya talent DNA luar biasa unik. Dr. Ari menerjemahkannya ke dalam 45 talenta, karena setiap itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, dan juga kombinasi di antara keduanya ini juga menjadikan sebuah keunikan tersendiri. Ya. Dan kalau tadi kita dengarkan, boleh nggak Coach Ari, bagaimana dengan Coach Ari tadi? Yang ada kan di sini developer ya, jadi artinya berkaitan dengan people. Begitukah Coach Hari atau seperti apa? Sorry Coach, gimana pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan nih, bedanya developer sama optimizer ya. Nah, yang dimiliki oleh Coach Hari kan developer. Jadi developer ini kan berkaitan dengan orang-orang. Ya, jadi dorongannya Coach Hari tadi ternyata untuk membuat yang lebih baik itu eh, juga karena orang-orang gitu ya, untuk mengembangkan orang lain. Nah, gimana menurut Coach Hari? Ya, jadi kalau developer yang ada di top 10-nya saya, dulu kan saya kompetitif banget. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan saya lagi deh yang ada di depan.
Nah, sekarang saatnya orang-orang yang berada di depan, saya senang mengembangkan mereka untuk menjadi bintang. Saya siap mengawal mereka. Salah satunya itu saya ada komunitas untuk menulis buku. Itu saya menciptakan para penulis. Saya mengawal mereka, saya mendampingi mereka untuk karyanya jadi. Dan itu satu-satu dengan sukacita saya menjalani itu di tengah-tengah kesibukan. Itu sih coach. Oke, lihat ya. Jadi kita lihat lagi, ternyata itu berkaitan dengan orang lain, itu ya. Jadi developernya ini bekerja. Oke, ada lagi mungkin, Mbak Ayu, Rizka? Belum ada lagi ya, Coach? Belum ada ya. Jadi eh, kita lihat ya, eh, Bapak Ibu, tentu semua di sini kita merasakan juga sebuah manfaat ya, dirasakan mungkin ada sebuah eh, kesimpulan dulu nih dari Coach Hari, boleh kita dengarkan sebelum kita juga akan simpulkan bersama-sama gitu ya. Coach Hari, boleh kita mendengarkan apa kesimpulan dari obrolan kita di pagi hari ini, Coach Hari? Ya. Eh, yang dapat saya simpulkan terkait dengan tema kita ya bahwa amanah dapat mengoptimalkan. Kita tidak bisa mengeneralisir semua orang itu sama. Itulah saya. Saya berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana dengan saudara sekalipun yang satu sumber itu bisa berbeda juga. Jadi kita harus bisa memahami siapa diri diri kita sehingga kita bisa mengoptimalkan talent-talent yang ada dalam diri kita. Terus bagaimana dengan bottomnya kita? Bottomnya kita itu bukan berarti itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, bottomnya kita itu bagaimana caranya kita bisa mengontrol. Itu yang menjadi blind spotnya kita. Sehingga kita bisa mengendalikan apa yang menjadi bottomnya kita dan mengoptimalkan apa yang menjadi top 10-nya kita. Itu sih, Coach. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Coach Hari. Dan ini saya juga menjawab ternyata ada pertanyaan ya. Dan benar sekali Pak Ari ya. Ini semakin kita semakin meyakini, semakin ke sini belajar tentang memahami diskusi tentang talent DNA ini, semakin kita memahami dan meyakini bahwa ternyata Allah luar biasa ya menciptakan manusia dengan kekuatannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, dan hanya ada satu orang ya, diri Anda, Coach Hari, diri Coach Hari, diri saya, diri Anda, para talented people di muka bumi ini memang hanya satu-satunya Allah menciptakan dengan keunikannya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ari ya. Dan disebutkan di sini ada atas nama Bilal Tribudi ya. Apakah talent bersifat permanen? Apakah bisa diperbaiki 5 talent terbawah ya? Nah, mungkin bukan diperbaiki ya. Jadi kalau kita paham ya, contoh tadi Bapak Ibu ya, talented people semua di sini Coach Hari memiliki eh, bottom five-nya itu, bottom talent-nya ada kompetitif gitu kan ya. Bukan berarti, wah, Coach Ari gimana nih supaya bisa berkompetisi gitu ya? Apakah kompetitifnya ini harus dinaikkan ke atas gitu ya? Ternyata tidak. Nah, karena kita paham tentang itu, kita bisa menggunakan, bayangkan ya, kalau mungkin Coach Hari seandainya gitu, seandainya misalkan, bukan dorongannya bukan eh, karena diberi amanah, tapi tuh apa namanya Coach Hari ini eh, nyaman nggak misalkan kalau harus berlomba dengan orang lain gitu ya. Nah, maksudnya berkompetisi harus lebih baik dibandingkan dia gitu. Apakah itu seorang Coach Hari? Apakah diri Coach Hari seperti itu? Nah, Iya. Makasih, Coach. Jadi kalau saya untuk diadu dengan yang lain itu bukan saya banget sih. lihat ya. Jadi Dan saya bayangkan kalau tujuannya mm-mm, mewujudkan apa yang saya lakukan. Ketika itu juara, mm, alhamdulillah. Ketika nggak juara ya sudah, artinya belum yang terbaik untuk saat ini. Itu sih, Coach. yes. Oke. Jadi bayangin kalau nggak nyaman tapi diminta untuk seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti Coach Hari tidak bisa berkompetisi. Ternyata Coach Hari malah juara dalam berbagai lomba. Tadi kenapa? Karena dorongannya bukan kompetitifnya yang digunakan ya, tapi accountable-nya yang tadi muncul ya, kemudian fixernya, artikulatifnya, bahkan juga developer mencoba untuk mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Jadi ini artinya kalau kita paham gitu ya, oh ternyata ini nih yang eh, membuat kita selama ini bisa jadi ya kalau kemudian kita memaksakan diri ya untuk seperti itu sementara kita punya cara yang lain. Inilah bahasa dokter Ari bahwa kita tidak perlu menjadi seperti orang lain ya untuk bisa meraih tujuan kita, tapi kita punya tujuan, kita punya kekuatan masing-masing dan kekuatan itulah yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa mengontrolnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu, Tante Pepo semua di sini ya luar biasa sekali. Ternyata dari Coach Hari kita belajar bahwa bagaimana manfaat didapatkan ya secara personal. Coach Hari tadi menyampaikan jadi lebih self aware, lebih aware terhadap diri, kemudian
juga apa namanya bagaimana kita bisa melihat ya, kalau kita sudah paham tentang diri kita seperti itu, lalu kemudian kita bisa eh, menggunakan itu. Jadi kita bisa gas dan rem gitu ya. Kita bisa gas dan rem tentunya. Oke, dan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya, maka izinkan saya menyampaikan pesan dari Dr. Ari melalui video berikut ini tentang manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami tentang tren DNA. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga secara keluarga, bahkan juga secara profesional kerjaan kita. Kita dengarkan bersama dari Dr. Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu, pagi hari ini lagi-lagi kita mendapatkan semakin meyakini bahwa setiap pribadi kita diciptakan dengan keunikannya masing-masing, dan apabila kita tidak memahami tentang keunikan kita, hal yang berbeda pada diri kita, bisa jadi kita akan terpenjara gitu ya, dengan bagaimana kita melihat orang lain dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa memanage atau mengontrol diri kita atas apa yang menjadi kekuatan kita, bahkan tadi pada bottom talent kita, gitu ya. Jadi kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, jadi sebuah goals kita, tujuan kita, dengan cara kita atau dengan kekuatan yang kita masing-masing miliki. Ya, luar biasa, Content People, dan terima kasih Coach Hari pagi hari ini meluangkan waktunya untuk kita bisa bersama-sama sharing di sini. Ya, alhamdulillah. Saya serahkan dulu kembali kepada Mbak Rizka. Silakan, Mbak Rizka. Ya, terima kasih Coach Tiko dan Coach Hari sudah berkenan ya sharing di sesi pagi ini. Kita senang sekali ya Bapak Ibu mendengar cerita dari Coach Hari dengan kisahnya yang inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Ya, sangat menginspirasi untuk bagi kita semua ya Bapak Ibu. Dan terima kasih juga untuk Pak Ari. Semoga talent DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Mohon doanya Pak Ari. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, kita ini ya bisa di www.talentdna.me, atau izin saya share screen ya. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Ya, tadi sudah sekarang. Oh ya, siap. Ya, baik Bapak Ibu, bagi yang ingin lebih tahu nih untuk talentdna.me, silahkan bisa di scan barcode ini ya untuk informasi lebih dalamnya. Dan Bapak Ibu, bagi yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pandu nih bagaimana caranya memiliki talent DNA. Ya, Bapak Ibu, siapa yang merasakan atau mendapatkan nih manfaat dari sesi pagi ini? Ketik 1. Boleh diketikkan angka 1 di kolom chat. Oke, Masya Allah. Siap. Dan Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembiranya? Ketik 2. Boleh diketikkan di kolom chat ya. Oke, Masya Allah. Banyak yang mendapatkan manfaat dan ingin dapat kabar gembiranya.
Ya, Bapak Ibu, saya izin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua talented people, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru banget ya mengetahui 10 top talent DNA dan ingin mengetahui nih apa ya 45 talentnya, bisa melakukan top up di special price hanya 335.000 saja. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial hanya 500.000 saja plus gratis training talent DNA mastery secara online via Zoom. Dan ada yang spesialnya lagi ya Bapak Ibu, bagi yang mempunyai putra-putri baik SMP, SMA, ataupun mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa di special price hanya 750.000 saja. Dan ini juga sudah termasuk ya untuk online Zoom ya, untuk training talent DNA mastery for youth. Ya, caranya bagaimana? Silahkan menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Ya, Bapak Ibu, kita juga ada informasi lainnya. Ini bagi yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan harganya terjangkau ya, sangat terjangkau ini Bapak Ibu. Kita juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA. Ini top 5 hanya dengan 99.000 saja. So, yuk kita silakan Bapak Ibu daftar dan hubungi konsultan yang memperkenalkan Anda kepada untuk talent DNA ini ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silakan bergabung di Talent DNA Clinic. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu atau menghubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA Clinic yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7:30 malam hingga 8:30 malam. Dan kita punya kabar gembira Bapak Ibu bagi para pasutri ini pasangan suami istri ya. Silakan bergabung pada program perdana kita Samawa Area pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 8 sampai 12 siang hanya dengan investasi 99.000 saja per orang atau 198.000 untuk couple yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar secara mendalam memahami pasangan masing-masing dengan talentanya. Program ini sangat direkomendasikan ya untuk para pasutri. Jadi ayo silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Ya, Bapak Ibu, waktunya untuk giveaway untuk 1 orang pemenang free 1 live tools talent DNA. Dan pemenangnya hari ini adalah Kak Muhammad Naufal Amir Zahwan. Silakan Kak Naufal sebagai pemenang ya memberikan nomor telepon atau nomor WhatsApp melalui personal chat ya pada saya untuk mendapatkan 1 live tools talent DNA senilai 165.000. Silakan Kak Naufal, boleh di DM ya. Ya, talented people, talent DNA ini adalah sebuah life tools yang diperlukan untuk kita semua, untuk individu hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Dan tidak lupa juga saya memberikan sebuah pantun penutup untuk acara kita pagi ini. Makan ikan bawal sambil live bareng Genta. Ya, mari optimalkan diri Anda dengan Live Tools Talent DNA. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya talented people semua. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pagi ini. Sekian dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhir kata, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi.
kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang